mantan presiden kita, beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan, komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya lah. Kan lu yang nuduh. Kenapa misalnya beliau gitu, Pak Jokowi nggak tunjukin ijazahnya? Karena dia yang dituduh. Ini kan logika hukum dasar bro. Kita buktiin kan goblok, kitanya yang bodoh gitu. Kalau misalnya kenapa nggak ditunjukin menurut gue ya? Karena kalau begitu nanti semua orang kan bisa ditembak-tembak begitu sama orang-orang. Diminta, oh lu buktiin ini ya, buktiin ini ya, bukti itu ya. Itu kan kesalahan logika berpikir. Masa lu bisa kayak main nunjuk-nunjuk orang kayak Timothy mana? Ayo Timothy, buktiin gitu. Buktiin lu pernah jual pomade gitu. Nggak, kan lu tuduh kan gitu. nggak gini kan. Kayak Timothy lu cewek begitu kan. Iya. Nggak langsung telanjang. Gua telanjang gitu, enggak, gua cowok gitu loh. Hey, gitu kan. Gue punya nih gitu. Kan nggak gitu. Contohnya misalnya ini ada yang lucu juga nih bro. Contohnya ijazah Jokowi. Kan dipermasalahkan tuh ya. Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa. Gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden bro. Daripada lu ijazahnya real, profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu buat nggak negara. berkontribusi Ya, gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Itu yang lebih penting menurut gua. Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo yang kita pegang, apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga, diajak dong jadi menteri gitu, dirangkul gitu loh Pak. Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo, itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto, bukan para penjilat-penjilat termulia yang justru termul ini si pengkhianat. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masalah apa rusuh Pak. Itu ibu-ibu, maaf ya saya minta maaf, oknum-oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum-oknum, tidak semuanya. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Berarti ini murni pasukan sakit hati membenci Jokowi begitu? Itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu. Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo. Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. Emang unta satu ini nggak pernah ngaca kalau ngomong. Dia selalu mengatakan lihat rekam jejak, tapi dia lupa rekam jejaknya sendiri. Nih rekam jejaknya. Anies naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Masa lupa nih sama kejadian 3 tahun yang lalu. Lalu ini yang keterlaluan. Gubernur DKI Anies Baswedan naikkan tunjangan DPRD tembus 177 miliar. Lupa lagi nih sama kejadian yang ini. Emang onta itu sering lupa ya nih. Indonesia bener-bener lagi mau diadu domba. Ya jadi belakangan tuh gue baru dapat kabar nih, nggak tahu bener atau enggak ya, kalau Indonesia tuh lagi mau diadu domba antar ras, antar agama kayak gitu loh. Ya jadi ada beberapa info kalau ada beberapa titik-titik di jalanan dan di tol, kalau ada orang-orang disebar untuk ngeprovokasi dengan neriak-neriakin orang Cina kayak Cina. Sampai-sampai ada salah satu orang tua kenalannya gue itu diteriakin Cina sama orang itu, tujuannya apa coba? Dan ini bener-bener udah ngerambat ke area-area di luar dari Jakarta kayak BSD, Tangerang,
Bintaro, Gading Serpong dan lain-lain lah ya. Dan parahnya lagi katanya pelakunya tuh bukan warga biasa tapi oknum yang nyamar jadi warga. Nah, udah tahu tuh tujuannya apa kan? Ini jujur gue nggak tahu ya fungsinya tuh buat pengalihan isu atau apa, tapi yang jelas ini Indonesia lagi sakit banget. Ingat ya, Cina lah, Jawa lah, Batak lah, apapun itu ras semuanya itu satu Indonesia. Jadi jangan sampai kita tuh keprovokasi sama orang-orang jahat di luar sana. Jangan sampai kejadian 98 jadinya keulang lagi. Ya udah, stay safe semuanya. Ya, jenjak ya, jenjak. Perbedaan Ahok dan para pejabat zaman sekarang yang ada di dalam gedung DPR ialah pada saat Pak Ahok di masanya, di masa dia memimpin sebagai gubernur Jakarta, membuat kebijakan dan kebijakannya itu ditolak, maka Pak Ahok akan membuka ruang untuk menerima rakyat atau pihak yang menolak kebijakannya, dan mereka akan duduk musyawarah untuk mufakat atau menampung aspirasi masyarakat sehingga bisa sama-sama menemukan jalan keluarnya. Nah, tapi para wakil rakyat yang ada di dalam gedung DPR sana saat ini, ketika mereka membuat kebijakan yang sangat mencekik rakyat, pajak dinaikin, dan saat rakyat mendemo kebijakan mereka tersebut, yang mereka lakukan adalah mereka lari. Tepuk dada. Luar biasa kalian kinerja DPR. Kalian membuat kebijakan yang sangat menyulitkan rakyat, tapi setelah itu kalian nggak mau bertanggung jawab ketika rakyat menuntut keadilan atas kebijakan yang kalian buat. Top kalian. So, lebih hebat mana? Pak Ahok pada masanya memimpin, dia berani menghadapi atau menerima aspirasi rakyat, bernyali untuk itu, atau anggota DPR yang sekarang ketika mereka membuat keputusan dan rakyat menuntut, mendemo mereka lari. Lebih hebat mana? Kayaknya lebih hebat anggota DPR sekarang sih yang joget-joget di dalam gedung DPR sana. Kalian terbaik, joget kalian top abis, top banget. Penjarahan di toko-toko Cina sudah terjadi. Kalian kenapa gampang banget terprovokasi? Jangan gampang terprovokasi teman-teman. Mereka nggak tahu apa-apa. Astaga, ini menimbulkan masalah baru lagi. Ada yang memanfaatkan, ada yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jangan menjarah toko-toko Cindo lagi guys, tolonglah. Kita bersatu, ya salah DPR bukan rakyat. Tolong jangan mau diprovokasi. Teman-teman, kita hari ini tuh lagi diadu domba. Jangan sampai mau kita diadu domba teman-teman. Jangan sampai kita dipecah belah lagi. Jangan sampai kejadian tahun 98 tulang lagi. Teman-teman, kita satu perjuangan. Gua juga satu perjuangan sama kalian teman-teman. Ya, walaupun mata gua sipit, walaupun kulit gua agak putih, gua orang Indonesia teman-teman, dan gua selalu menyuarakan, gua di pihak kalian teman-teman. Kita etnis Tionghoa ada di pihak kalian. Jangan mau kita diadu domba lagi teman-teman. Dan buzzer-buzzer pun sekarang sudah mulai menyuarakan hal itu, mulai membakar lagi kepada etnis Tionghoa. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk dibenci. Jangan sampai kemarahan kita ini beralih teman-teman. Ya, jangan sampai hal yang buruk kembali lagi, sejarah yang tidak ingin kita ulang kembali lagi teman-teman. Tolong share video ini, sebarkan awareness teman-teman, bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, kita satu Indonesia teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita bro memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban dia meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Nah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang paling perlu lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Oh datang. Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf, itu memang harus tuntutan penuh itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh, dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Sumpah ini semakin mengerikan ya. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia ini kan pernah dibahas sama media di Rusia. Jadi ada laporan media yang bilang kalau Indonesia itu sekarang lagi mengalami yang namanya color revolution. Nah kemarin awalnya itu gue kira color revolution ini cuma istilah politik kan, tapi ternyata enggak guys. Ini emang revolusi warna beneran, si warna pink yang sekarang ada di mana-mana. Yang bikin merinding itu si analis geopolitik yang bilang Indonesia sedang mengalami color revolution ini udah dari akhir Agustus kemarin nih bilangnya.
Udah ada nih akhir Agustus kemarin ya, lewat laporan media Rusia yang namanya Sputnik. Nah di awal Septembernya ternyata beneran tiba-tiba media di Indonesia ini dibanjirin sama warna pink. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata revolusi warna ini udah sering terjadi di banyak negara. Masing-masing negara ini punya perwakilan warnanya masing-masing untuk sebuah gerakan. Dan tujuannya ini semua sama, yaitu menggantikan rezim atau pemimpin yang tidak bisa sejalan dengan Barat. Ya gue sih berharapnya pihak-pihak yang gembar-gembor warna pink ini at least tahulah maksudnya nih apa. Jangan sampai ternyata emang kita nih lagi digerakin secara tidak sadar sama pihak-pihak luar. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Siapa Indro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang, sudah ada saya kantongi namanya, kamu dalangnya, kami harus ditangkap Indro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat, kamu nggak dihitung. Ada yang main gitu. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Isinya George Soros. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Buat Ahmad Saroni kamu terima. Itu adalah hasil dari kemarahan masyarakat yang lu bilang katanya tolol. Kita lihat juga di situ ada hasil jarahan aneh-aneh ya. Ada Iron Man, ada juga hasil jarah jam tangan Richard Mille, itu kolaborasi dengan McLaren, sekitar harganya sekitar 15 miliar. Itu nggak tahu asli apa palsu, tapi kalau lihat Ahmad Saroni sungkem dulu itu mungkin asli. Dan nggak cuma sampai situ, ini bener ijazahnya Ahmad Saroni itu ngapain orang jarah, tapi kita lihat hampir nilai semuanya rata-rata 6. Kelihatan banget sekarang siapa yang tolol, Anda apa rakyat. Ditambah memalukan sekali dia kabur ke Singapura. Itu rumahnya sampai ada yang berenang di situ. Tapi ya sudah. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenak-enak, bubarin DPR. Jangan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Saroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol lagi. Sorry ya, Anies terbaik.
Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Anies. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu biar dia berkelahi. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena di salib itu ada jin kafir.
Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri? Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok tuh kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalian pernah margin call atau dengar cerita teman kalian yang duitnya ludes semua karena trading? Tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak mengalami hal yang serupa. Halo sahabat traders, kembali lagi dengan saya, Jonas Leo. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga modal kita untuk tetap bisa cuan konsisten dan tidak kena margin call. Trading di market tentu ada yang namanya leverage. Seringkali trader pemula menggunakan leverage tanpa mempertimbangkan resiko penggunaannya. Buat yang nggak paham soal leverage, simpelnya begini. Contohnya, saya mau membeli iPhone harganya 10 juta rupiah. Tanpa leverage, saya tentu harus punya 10 juta rupiah untuk membeli iPhone tersebut. Dengan adanya fasilitas leverage 1:10 misalnya, saya cuma perlu 1 juta untuk membeli iPhone tersebut. Artinya 9 juta kita pinjam dari bank. Tapi dalam trading, kita pinjam dari sekuritas yang kita gunakan. Di dalam trading, semakin besar leverage, memungkinkan kita untuk membuka posisi yang lebih besar juga. Jadi kalau kita trading dengan leverage yang terlalu besar, apalagi tanpa stop loss, ada potensi rugi sampai senilai modal yang kita punya. Dan ujung-ujungnya kita akan kena yang namanya margin call. Di video kali ini, kita akan membahas 2 tips yang sangat amat penting dalam trading. Semoga dengan video hari ini bisa membantu perjalanan kalian dalam melakukan trading. Yang pertama adalah soal money management. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melindungi modal yang kita punya. Karena kalau modal kita habis, kita nggak bisa trading lagi. Jadi misalkan kita trading dengan $1.000, jangan dihabisin $1.000 dalam 1 kali transaksi atau 1 kali trade. Dalam trading, kita harus punya plan dan batasi risk per trade-nya atau risiko per transaksi. Kita batasi risk per trade-nya misalnya 2% dari modal. Artinya dengan modal $1.000 dalam 1 kali trade, maksimal kerugian kita yaitu $20. Kalau kalian disiplin dengan plan ini, artinya kalian harus rugi 50 kali berturut-turut untuk modal kalian bisa habis. Kalau kita mau sengaja rugi berturut-turut selama 50 kali, itu susah banget dan belum tentu bisa. Kecuali kalian sangat-sangat tidak beruntung. Apalagi kalau kita menggunakan strategi ini, kita trading dengan analisa objektif, terus money management yang baik, tentu margin call tidak segampang itu. Lalu gimana caranya biar kita bisa jaga setiap posisi yang kita entry sesuai dengan plan awal yang kita buat? Tentu saja dengan memperhatikan sizing dan juga stop loss-nya. Misalnya kita trading gold di harga 1980. Sebelum melakukan entry, stop loss-nya kita set misalnya di 1975. Artinya kalau kita buka 0,01 lot, kena stop loss, itu rugi $5. Kalau buka size-nya 0,04 lot, kena stop loss, itu di $20. Jangan pernah entry kalau kalian belum tahu stop loss-nya di mana. Karena ini bakal berbahaya, apalagi kalau kalian nggak pakai stop loss-nya. Dibiarkan terus, rugi ditahan makin besar. Ujung-ujungnya kita akan kena margin call. Tentu saja kamu bisa menggunakan strategi ini, tidak harus dengan modal $1.000. Kita bisa gunakan modal yang lebih kecil, misalnya $100. Setelah kita membahas tentang money management, sekarang kita akan bahas poin yang kedua, yaitu tentang psikologis. Kalau kalian trading misalnya profit secara beruntun, udah buka posisi berkali-kali, pokoknya cuan terus. Apa yang mulai timbul? Yaitu keserakahan. Kita akan membuka posisi jauh lebih besar daripada biasanya. Ini akan membuat kita overconfidence dan akhirnya berujung kepada kerugian jika analisa kita salah. Selanjutnya soal keserakahan. Saat target harga sudah tercapai, harusnya udah waktunya take profit. Tapi kita nggak mau take profit. Berharap harga bisa terus naik tanpa terjadinya koreksi.
Kalau harga sudah sampai pada target, maka take profit saja. Kalau misalnya potensi profitnya memang sangat besar, kita bisa withdraw setengah dulu. Dua hal yang tadi kita bahas itu bukan sekedar teori, tapi itu adalah hal yang sudah pernah saya rasakan selama 10 tahun trading di market. Ada dua solusi yang bisa langsung kalian praktekin mulai hari ini. Yang pertama yaitu soal leverage. Untuk poin nomor 1 tadi, yaitu money management, leverage ini kita bisa atur. Kalau kalian masih susah banget untuk disiplin, kecilin saja leverage-nya. Pakai 1:50 misalnya. Dengan leverage 1:50, modal $100, kalau nggak salah di gold cuma bisa buka 0,01 lot. Jadi jelas jauh lebih aman modal kita. Jadi tujuan kita pakai leverage kecil, yaitu limitin akun kita sendiri, agar nggak sembarangan buka posisi. Kalau misalnya kita sudah mulai biasa dan mulai disiplin, maka kita bisa ganti ke 1:100, sesuai dengan kebutuhan kita. Kekurangannya kalau menggunakan leverage kecil memang kurang cocok untuk dipakai scalping atau day trading. Tapi memang cocok dipakai untuk swing trading atau positioning trading. Tapi at least dengan mengatur leverage ini, bisa bantu kalian dulu di awal-awal untuk bisa disiplin. Solusi yang kedua yaitu buatlah pedoman dalam trading. Pedoman trading ini berisi aturan trading yang bisa dibuat berdasarkan trading plan yang kita miliki. Teman-teman bisa catat list pedoman atau panduan trading ini di atas kertas, di mana tujuan dari pedoman trading ini adalah agar kita bisa lebih disiplin. Di dalam pedoman trading ini tertulis mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya, dalam satu hari maksimal entry atau trading berapa posisi, dengan tujuan agar kita tidak overtrade. Misalnya, satu hari maksimal 5 kali entry. Kalau sudah 5 kali entry, mau hasilnya profit ataupun loss, kita jangan trading lagi. Kita lanjut ke besok. Misalnya untuk aturan kedua, dalam satu hari, maksimal rugi berapa nih? Misalnya kita set di $50. Kalau sudah rugi $50, ya udah stop dulu untuk hari ini. Kita lanjut ke besok atau lusa, baru kita trading lagi. Panduan trading ini selanjutnya kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Intinya untuk membuat panduan trading memang bisa jadi pedoman dan tertib supaya teman-teman tidak melenceng dari tujuan awal. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di file deskripsi untuk bantuan trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.